Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Alam Kusoro dari kelas 3B Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia pada era B.J. Habibie. Ya, seperti yang kita tahu, Bahar bin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal sebagai B.J. Habibie merupakan seorang yang sangat hebat. Ia merupakan presiden ketiga di Republik Indonesia ini, yang mana ia menggantikan Presiden Soeharto karena mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi pada eranya Soeharto, B.J. Habibie merupakan wakil presidennya, dan ketika Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh B.J. Habibie. Sebenarnya B.J. Habibie ini menjabat sebagai presiden tidak lama, melainkan hanya kurang lebih 2 tahun, yaitu dimulai dari 21 Mei 1998 sejak adanya tragedi reformasi sampai 20 Oktober 1999. Sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara kebijakan ataupun perlakuan dari Soeharto dan Habibie dalam memerintah di Indonesia. Setiap presiden di Indonesia ini memiliki sifatnya masing-masing dalam mengurus kenegaraan dan sistem pemerintahan ini. Ketika B.J. Habibie mulai menjabat sebagai presiden, ia pun mulai mengurusi beberapa urusan kenegaraan seperti membuat peraturan ataupun kebijakan, membuat undang-undang, dan mengambil alih semua yang dipegang Soeharto dan kemudian dilanjutkan oleh B.J. Habibie. Iya, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa setiap presiden ini memiliki sifat dan karakter yang beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin yang kita ketahui bahwa di eranya Presiden Soeharto, ia sangat menekankan adanya keotoritarianisme dalam sistem pemerintahannya, dan itu pun dilakukan ke masyarakatnya semua, diimplementasikan dan diberikan kepada masyarakatnya. Masyarakat menganggap bahwa sikap otoriternya Soeharto itu tidak dapat diterima dan akhirnya terjadinya tragedi reformasi. Kemudian sifat otoriter yang dianut Soeharto ini sangat berbeda dengan yang dijalankan Habibie pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih selama 2 tahun. Karena pada era Soeharto kita tahu bahwa tidak adanya kebebasan warga negara, kebebasan masyarakat dalam berserikat, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi dan lain sebagainya. Bahkan kebebasan media ataupun kebebasan pers itu juga sangat dilarang, sampai ada beberapa aktivis ataupun beberapa warga negara yang diculik, hilang, meninggal, dan entah kemana, kita tidak tahu. Kemudian era Habibie ini sangat berbeda karena ketika Habibie menjabat sebagai presiden dan menggantikan Soeharto, Habibie ini mulai membangun citra positif yang mana ia mendekatkan diri dengan rakyat dan membuat kebijakan Soeharto itu menjadi tidak terjalankan di eranya Habibie, yang mana ia mulai membolehkan adanya kebebasan media ataupun pers dan demokrasi berjalan dengan baik. Kemudian dalam hal politik luar negeri yang dianut oleh Habibie dan yang dijalankan oleh B.J. Habibie, ia sangat memfokuskan kepada 3 poin, karena 3 faktor ini dianggap sangat penting untuk dilakukan dalam hubungan politik luar negeri dengan negara lain ataupun dengan organisasi internasional. Adapun poin yang pertama yaitu Habibie ini sangat mengutamakan adanya pemulihan citra bangsa Indonesia di kancah internasional dengan negara lain dan organisasi internasional. Karena yang kita tahu bahwa Orde Baru ini diakhiri dengan tindakan tragedi reformasi yang mana mengakhiri era rezim Soeharto dan digantikan oleh Presiden Habibie. Yang kita tahu bahwa adanya reformasi itu karena ketidakberjalanan Orde Baru dengan baik, karena ditandai dengan adanya krisis moneter dan adanya penolakan dari masyarakat, mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya yang menolak adanya rezim Orde Baru bertahan lebih lama lagi, dan akhirnya digantikan oleh berjalanlah reformasi. Seperti itu. Jadi Habibie berusaha untuk memulihkan citra Indonesia, bahwa Indonesia sudah tidak lagi dipimpin oleh Soeharto, sudah tidak lagi menjalankan sistem otoriter, sudah tidak lagi menjalankan rezim Orde Baru, melainkan Indonesia sudah membuka lembaran baru untuk membuka bahwa demokrasi ini berjalan dengan baik dan ditandai dengan adanya reformasi. Kemudian B.J. Habibie juga berusaha untuk
kembali lagi menyapa negara-negara lain dan organisasi internasional untuk dapat bekerja sama dengan Indonesia. Nah, kemudian fokus kedua yang menjadi titik ataupun poin utama dalam kebijakan dan hubungan politik luar negeri Indonesia dengan kancah internasional, yaitu adanya stabilitas dalam bidang ekonomi dan sospol ataupun sosial politik. Sebenarnya ekonomi memang menjadi poin utama karena yang kita tahu berakhirnya Orde Baru itu karena adanya krisis moneter dan juga krisis multidimensional, yang mana bukan hanya Indonesia yang mengalami krisis, tetapi dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh negara lain karena satu sama negara ini saling berkaitan. Jadi dalam bidang ekonomi ini B.J. Habibie berusaha untuk bekerja sama dan melakukan diplomasi yang baik dengan IMF atau Indonesia Monetary Fund dan World Bank ataupun Bank Dunia agar memberikan bantuan kepada Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonominya. Kemudian dalam bidang sosial, B.J. Habibie ini berusaha untuk mengangkat lagi kembali isu-isu HAM karena pada saat eranya Soeharto banyak sekali aktivis ataupun masyarakat yang ditangkap-tangkap, yang seakan-akan hak asasi manusia itu tidak ada gitu, hanya bayangan belaka. Nah, namun di era Habibie hal itu tidak terjadi, bahkan Habibie membuat undang-undang. Pemerintahan Habibie ini membuat beberapa undang-undang tentang hak asasi manusia. Dan Habibie juga membuat sebuah lembaga yang mana membela hak-hak perempuan, yaitu Komnas Perempuan. Kemudian pemerintahan Habibie tidak berjalan mulus begitu saja, ada saja rintangan yang datang. Contohnya pada tahun 1998, tepatnya bulan Juni, adanya permasalahan di daerah Timur Timur yang mana ia ingin melakukan referendum ataupun pemisahan diri dari negara Indonesia. Awalnya Habibie menganggap bahwa Timur Timur itu akan bertahan dengan Indonesia, tetapi tanggapan ataupun pernyataan Habibie itu salah dan akhirnya Timur Timur berhasil keluar dari negara Indonesia dan memisahkan diri dari Indonesia hingga saat ini. Nah, kemudian fokus yang ketiga yang menjadi poin ataupun faktor utama dalam hubungan Indonesia dengan dunia internasional, yaitu sangat memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk memperoleh bantuan ekonomi gitu. Jadi pada saat itu kan habis eranya Orde Baru, kemudian ke era reformasi yang mana Indonesia mengalami krisis moneter, harga semua bahan pokok, sandang, pangan, dan papan itu serba mahal, terjadinya korupsi di berbagai lembaga gitu, khususnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk memulihkan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik lagi, akhirnya diplomasi dan perjuangan yang dilakukan Habibie dengan IMF dan World Bank itu berjalan dengan baik dan membuahkan hasil. Akhirnya IMF ini memberikan bantuan secara finansial kepada Indonesia sebesar kurang lebih 14 miliar US dollar untuk memulihkan kondisi ekonomi. Ya, jadi kesimpulannya pemerintahan Habibie ini pada era pemerintahan Habibie sebenarnya Indonesia belum ada implementasinya ataupun belum ada gerakannya dalam kancah internasional, karena pemerintahan Habibie ini kan hanya berjalan kurang dari 2 tahun, yaitu dari 21 Mei 1998 dan 20 Oktober 1999. Nggak ada untuk 2 tahun pemerintahan Habibie ini. Jadi gerakan dalam dunia internasional itu belum ada dan hanya menjalin kerjasama yang baik dengan negara dan organisasi internasional. Hal itu dibuktikan dengan adanya pembuatan undang-undang hak asasi manusia dan adanya bantuan dari IMF. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.